Hai netizen yang budiman. Hari ini kita masih ketemu lagi dengan kreator. Kali ini kreatornya masih bersama Mas Bambi ya. Kita akan bicara tentang basic karakter drawing. Podcast Culun Holy, podcast aneh dan receh. Oke Mas Bambi, apa kabar Mas? Kabar baik selalu Mas. Salam animasi dulu dong. Salam animasi. Oke Mas Bambi, saat sekarang ini masih kesibukan masih apa aja Mas? Maklum ya Mas karena pandemik. Intinya sih tetap kerja walaupun work from home karena kemarin udah nyobain masuk ternyata ada PSBB ya Mas. Jadi kan lagi. Oke Mas Bambi, kita langsung aja ya untuk materi manual karakter basic ya. Mungkin Mas Bambi bisa menjelaskan ke teman-teman nih bagaimana sih cara membuat karakter untuk sebuah animasi. Silakan Mas Bambi dipresentasikan. Nanti setelah Mas Bambi presentasikan mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya gitu Mas. Silakan Mas. Ini kayaknya judulnya berat banget ya Mas. Basic karakter drawing. Padahal sebenarnya ya kita having fun aja ya. Intinya sih buat teman-teman yang pengen bisa menggambar karakter itu sebetulnya ada beberapa tahapan. Kita mulai dulu. Ini latar belakang saya udah pernah diceritain ya Mas. Kita langsung lanjut ke topiknya. Nah, jadi sebetulnya gini, menggambar itu bukan berarti gambarnya harus bagus, tapi sebetulnya menggambar itu kita mengerti skala atau ukurannya, lalu proporsi anatomi karena ini yang paling krusial gitu ya. Kita bisa membuat karakter desain, kemudian perspektif. Nah perspektif ini sebetulnya apa ya, gampang-gampang susah gitu ya Mas. Karena perspektif itu intinya sih cuman satu titik mata, dua titik mata hilang ya. Jadi maksudnya ditarik dari ke ujung atau ke samping. Nah, sedangkan kalau bentuknya manusia berarti perspektifnya sebenarnya lebih ke pada saat kita bikin karakternya berputar kan kita mau nggak mau harus tahu tampak samping, tampak depan. Nah, sekarang kita masuk ke penjabaran teori ya. Ya siap, mantap. Sebetulnya kalau yang udah pernah belajar, yang udah pernah kuliah segala macam, pasti ketemu yang namanya Bapak Andrew Loomis. Andrew Loomis ini kayak kayak pencetus pertama yang membuat skala proporsi manusia yang baik dan benar gitu. Tapi sebenarnya ini ukuran bule ya Mas. Jadi kan 8 kali kepala, sedangkan kalau ukuran Asia mungkin lebih pendek, bisa 7,5 kali kepala atau 6,5 kali kepala atau 6 kepala gitu. Yang ini 8 kali kepala, ukuran cowok dan ukuran cewek. Kemudian ada juga yang dari penulis yang lain yang membuat lebih ke arah ukuran balance itu kanan kiri sama gitu ya. Rasio itu kayak perbandingan dan proporsi. Jadi misalnya kalau kita bikin badan itu sebetulnya 3 kali lebar kepala. Terus kalau kita bikin sampai dengan pusar itu sebetulnya 3 bagian dari pundak dan ke paha dan seterusnya. Nah ini sih pembagian aja secara umum. Untuk lebih mudahnya saya buat semacam ini. Jadi ini sebenarnya ngejiplak dari yang Andrew Loomis tadi, dibuat simple. Satu orang tuh tetap 8 kali kepala, sementara yang cewek 8 kali kepala, tapi saya bikin lebih pendek dikit gitu ya. Jadi dia seperti 7,5 kali kepala, cuman proporsinya tetap menggunakan 8 kali kepala. Nah biasanya kalau kita udah masuk ke kartun kayak misalnya buatannya Pixar atau Disney, yang semi realis itu udah jadi begini. Jadi kalau cewek itu udah hips atau pinggangnya itu udah lebih lebar, terus bentuknya lebih kayak gitar. Sementara yang cowok lebih kekar, dadanya lebih lebar dan seterusnya. Nah, kalau ditanya misalnya kan banyak yang pada bingung, Mas sebetulnya kalau karakter udah bentuknya kartun itu masuknya kemana sih? Betul. Ya, sebetulnya masuk kemana itu kan ini balik lagi secara teori ya. Karena kalau ada buku namanya Scott McCloud, yaitu menjelaskan berbagai macam teori ini menggunakan komik Mas, jadi seru. Scott McCloud ini bentuknya komik tapi dia itu sebenarnya teori yang lumayan berat. Nah, dia menjelaskan sebetulnya kayak karya ada di sekitar yang hijau ini Mas. Jadi kalau kita lihat segitiga, makin ke kiri itu bentuknya makin realis. Sementara makin ke atas makin picture pen itu kayak cuman segitiga bulat dan bentuk-bentuk dasar, makin ke kanan itu lebih ke arah arti atau meaning. Jadi bahkan setelah melewati area hijau ini tinggal berupa teks pun udah memberikan arti kan. Nah sebetulnya area hijau ini
termasuk seperti gambar karikatur, gambar kartun dan lain-lain itu masuk ke area yang kita kerjakan sekarang. Nah, kalau kita ngomongin unyu, sebetulnya unyu itu kan istilah yang aku cetuskan karena banyak teman-teman ngomong unyu gitu ya Mas. Ya, benar-benar. Zaman dulu kan sempat yang girl band yang unyu itu yang gitu. Nah, artinya dari itu kebetulan aku angkat menjadi satu tesis waktu S2. Judulnya memang membuat gambar unyu. Nah, unyu ini sebetulnya chibi buatan Korea, tapi Korea ini nyontek chibi buatan Jepang. Jadi saling nyontek sih sebetulnya Mas. Nah, kalau kita mau lihat bedanya gini, ini Jepang nih. Jepang tuh biasanya kalau sudah disebut chibi, pendeknya cuma 2 kali kepala, tapi dia matanya gede banget ya, super besar. Terus perhatikan ujung tangan dan ujung kakinya dibuat simple, kayak buletan, kayak kalau kita lihat Doraemon kan makin bulat gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau versi Korea ini sebetulnya mirip banget, cuman mereka bilang this is Korea different gitu. ya orang kan ngaku-ngaku nggak apa-apa karena Korea itu dia kayak musuhan sama Jepang, tapi mereka juga bersahabat gitu ya. Jadi sebenarnya Jepang bikin apa, Korea pasti bikin apa gitu. Betul. Nah, Korea bikinnya kalau ini 2 kali kepala, mereka biasanya 2,5 atau 3 kali kepala. Yang matanya besar tapi nggak sebesar punya Jepang gitu ya. Nah, yang paling beda di sini justru detail tangan dan detail kaki ini sama mereka di blow up. Sedangkan kalau versi Jepang ini kan justru disederhanakan. Ya mereka kan nggak mau dibilang nyontek kan, makanya dibuat tidak tangan sama kakinya menjadi besar gitu. Nah, dari referensi buku yang saya dapat, ternyata yang dinamakan chibi itu artinya child body. Jadi ukuran anak-anak, atau kalau tadi kan ukuran orang dewasa 8 kali kepala. Kalau child body itu sebetulnya cuma 4 kali kepala atau 3 kali kepala gitu. Jadi kayak bodinya anak-anak, makanya namanya chibi gitu. Chibi. Kelihatan. Kita kan taunya chibi-chibi gitu, padahal chibi itu child body gitu. Nah, sementara kalau sudah di luar nalar gitu ya, misalnya ini tadi 3, 4, 5 ini kan udah tangan kakinya udah dipersimpel, malah yang 5 udah kayak setan gitu ya. Tidak berbentuk. Nah, makanya dinamakan udah super deform, jadi sudah dideformasikan sedemikian rupa sehingga sudah nggak selayaknya manusia gitu. Tapi ini yang ngetop banget kan. Jadi kadang-kadang malah kalau ada komik Jepang maupun Korea, mereka berpikir berubah jadi ini kan, yang komik ini justru. Nah, yang saya bicarakan di sini unyu ini sebetulnya antara 1 dan 2 sih, bukan 3, 4, 5 gitu ya. Nah, contohnya gini. Jadi kalau tadi kan kita ngomong cara menggambar yang baik dan benar itu sebenarnya tahu skala, proporsi dan perspektif. Nah, contohnya gini, misalnya ada Mas B ini versi yang dulu ya, yang 3 kali kepala ini kita bikin tampak depannya. Kan ini ada perspektif tampak depan 3/4 kanan, tampak kanan 3/4 kanan belakang, dan sebaliknya, hingga kalau ini di play itu bisa berputar gitu. Sementara tambahannya lagi ya, kita mau nggak mau mulai bikin facial expression. Nah, facial expression kan nggak harus lurus kan, bisa aja juga miring, bisa aja agak nunduk atau agak ngedongak dan seterusnya. Makanya kita perlu skala, proporsi dan perspektif. Nah, ini contoh tadi chibi versi yang 3 kali kepala dengan manusia biasa. Cuman kok yang saya gambar pertama nggak lucu sama sekali ya, padahal kan maunya chibi gitu loh. Jadi ternyata bikin chibi itu juga ada beberapa hal yang harus kita ikuti, bahwa ini rahasianya. Kalau kita bikin wajah, kalau mukanya muka dewasa, itu tidak akan pernah kesannya unyu atau cute gitu. Jadi yang membuat wajah cute itu harus mata itu di bawah garis tengah, garis pembagi, atau sekalian lebar. Jadi kalau ini proporsi wajah anak-anak atau remaja, ini versi wajah bayi. Makanya biasanya bisa unyu. Nah, nggak tahu kenapa orang Indonesia mau bikin unyu tapi wajahnya wajah tua. Betul banget. Makanya nggak pernah unyu. Kan karakter desain Indonesia rata-rata nggak ada yang unyu ya. Benar. Kita selalu membuat wajah dewasa tapi dipaksa untuk unyu kan. Orang tua kan nggak lucu gitu. Benar. Yang kan memang yang bayi yang betul. Setuju Mas, setuju itu. Nah, ini dari buku saya yang menggambar karakter unyu ya, 7 Step. Ternyata unyu itu dari
selain udah proporsi karakter, kita juga harus punya posenya juga harus imut-imut gitu loh. Tadi ya matanya besar terus jidatnya lebar, jadi sebetulnya gambar-gambar Jepang itu jidatnya lebar cuman ketutupan rambut, jadi kesannya kita kan itu juga jidatnya tipis, enggak loh, ini jidatnya lebar. Jadi tetap area mata itu di bawah garis tengah sehingga akan kelihatan lebih ungu. Nah, sebetulnya kalau kita membuat satu, tadi kan kita topiknya membuat basic karakter drawing ya. Karakter drawing kan sebenarnya bisa untuk apa aja, misalnya untuk bikin game, untuk bikin animasi, untuk bikin film, atau untuk bikin komik, bikin webtoon dan lain-lain. Nah, biasanya kita akan punya yang namanya karakter Bible. Kalau di sini kan karena animasi kita nyebutnya animation Bible. Bible itu sebenarnya ngambil dari apa? Dari Injil. Injil itu kan kayak kitab pegangan ya. Betul. Itu maksudnya pegangan kita dalam membuat animasi gitu. Nah, biasanya ada gambar yang berupa sketsa membuat skala proporsi, kemudian tadi ya perspektif tampak depan, samping 3/4 dan seterusnya. Kemudian biasanya ada contoh pose. Nah, ini kebetulan saya contohnya Nimas ini ceweknya Mas B yang suka nari jaipong, tapi sebenarnya gerakan ini semuanya saya ambil dari referensi. Karena dalam kita mendesain kan perlu referensi itu didapat dari kita mencari dengan riset dan survei. Jadi kalau kita mau bikin jaipong ya cari dulu, misalnya nonton dulu lah orang nari jaipong, atau cari di YouTube, atau cari ke website dan lain-lain yang jaipong tuh kayak apa sih, bajunya kayak apa, gerakannya kayak apa. Dan sekalian terakhir facial expression, karena kan setiap kali kita menggambar sebetulnya kan lengkap dengan facial expression-nya. Jadi karakter itu kan nggak cuma bentuk fisik, tapi lengkap dengan cara dia berpose, cara dia berekspresi gitu ya. Betul. Nah, biasanya kalau kita mau cari referensi ya paling gampang cari tadi, entah dari foto, entah dari film, dari YouTube dan lain-lain. Kita rubah menjadi proporsi yang kita mau, karena kan biasanya contohnya manusia kan tadi 8 kali kepala. Karena ini karakter Mas B dan Nimas ini 3 kali kepala, mau nggak mau kita rubah skalanya menjadi 3 kali kepala. Jadi bikin kontak gitu ya. Kepalanya gede, badannya kecil, lalu kita ikutin semua. Jadi misalnya kita bikin badannya dulu, baru kita tambahkan kostum atau pakaiannya. Nah, ini contoh yang paling gampang. Misalnya kita mau bikin satu artwork, perlu banget yang namanya tadi referensi. Nah, karena saya mau bikin satu adegan Nimas sama Mas B sedang lari, tapi backgroundnya mau dari Grojogan Sewu ini satu air terjun di Tawangmangu, Jawa Tengah, dekat kota Solo gitu. Nah, seperti ini. Di kiri ini kan sketsa pertama saya, kemudian sketsa untuk background. Nah, kemudian baru dibikin background dulu ya. Background ini layernya banyak kan, ada gunungnya, ada daun-daunnya, ada langitnya, so ada bagian foreground pohon, foreground yang semak, foreground yang lantai, kemudian foreground yang bagian depan. Jadi ini semuanya sebenarnya layernya dipisah, jadi tinggal ditambahin blur sedikit supaya kesannya kayak kita pakai kamera itu ya Mas. Ya betul. Efek lensa yang Lensa. SLR gitu. Nah, tinggal masukkan karakter, kemudian karakternya dikasih shadow sedikit biar dia nggak ngambang gitu ya. Baru dikasih efek sinar kayak dapat lampu dari atas gitu. Oke, ini contoh misalnya kita bikin satu artwork. Nah, sebetulnya yang namanya karakter kita perlu membuat turn around, ada yang nyebut rotation atau ada juga yang nyebut turntable. Jadi intinya berputar 360 derajat, tapi gambarnya cukup dari depan dijebak tampak belakang, samping kanan dibalik menjadi kiri, 3/4 kanan, 3/4 kiri, 3/4 kiri belakang, dan 3/4 kanan belakang. Ini cuma gini sih, ini Mas B versi cibi ya, 2,5 kali kepala. Nah, ini tampak depan ke belakang, 3/4 depan sama belakang, 3/4 depannya tinggal dibalik menjadi kanan kiri. Nah, samping kiri dibalik menjadi samping kanan, dan seterusnya. Artinya kalau kita punya karakternya simetris, ini tinggal di flip semua. Bedanya kalau kita punya karakter yang tidak simetris kayak ini kan Nimas poninya itu ada belah samping. Jadi pada saat diputar, poninya juga pindah kan. Walaupun samping sini poninya full, berarti pada saat samping kanan di sini ada belahan poni. Itu bedanya gitu. Cuman untuk bikin karakter yang rambutnya panjang pun
bikin badannya dulu baru bikin rambutnya. Jadi sebenarnya ini ditembusin dulu baru dihapus gitu ya. Karena skala ini kan tetap dipakai sampai pada saat berputar gitu. Yang ingin saya tanyakan gini Mas, dalam membuat basic karakter drawing nih, menurut Mas Bambi nih, riset penting nggak sih Mas? Sebetulnya bukan penting lagi, penting banget ya. Nah, kenapa tuh Mas? Sebenarnya karena gini, memang otak kita kan kemampuannya terbatas gitu ya Mas ya. Nah, pada saat kita misalnya mau bikin tentang Mesir misalnya. Oke. Kan kalau kita nggak punya referensi, kita nggak punya risetnya, kan kita nggak tahu di Mesir kayak apa sih. Di Mesir lampunya pakai apa sih. Pada zaman-zaman dulu emang ada internet, emang ada lampu yang pakai apa, lampu blitz. Waktu itu pakainya apa pakai petromak, apa pakai lampu alam dan lain-lain. Nah, kenapa kita perlu riset dan survei ya, karena apapun yang kita kerjakan kan based on sesuatu gitu loh Mas. Nggak harus yang zaman dulu yang dari sejarah. Misalnya kita mau bikin masa depan pun kan kita mesti dapetin misalnya apa, film Star Wars misalnya, atau film Star Trek, atau film apa yang dari masa depan. Nah, intinya kan semua itu referensi yang memperkaya semua yang ada di dalam pikiran atau otak kita, karena pada saat kita menggambarkan itu berimajinasi kan Mas. Betul. Tapi imajinasi kita nggak cukup kalau nggak dapat masukan dari tempat lain. Makanya sebetulnya untuk animator, untuk bisa, bukan cuma animator ya, untuk siapapun yang mau bikin karakter ini, dengan referensi kan kita jadi tahu, oh ternyata orang daerah Tibet itu mukanya seperti ini, kulitnya warnanya seperti ini, orang bule itu seperti ini, orang Arab seperti ini, orang Cina seperti ini, orang Mongol ternyata seperti Cina tapi beda lagi. Misalnya orang Korea sama Taiwan sama Jepang kan sama-sama Asia tapi mukanya beda-beda, apa masing-masing ada ciri khas tertentu. Nah, itu sih sebetulnya, walaupun apa nggak cuma sekedar karakter ya Mas, maksudnya untuk bikin cerita pun kita perlu apa referensi dan riset, karena zaman sekarang kita nggak bisa ngomong katanya si ini gitu loh. Betul. Jadi riset survei itu kita perlu tadi bisa juga masuk ke website, atau sekarang kan banyak Wikipedia ya. Nah kalau untuk di sekolah misalnya kita lagi bikin tesis atau bikin tugas akhir, Wikipedia itu nggak bisa dipakai. Betul. Tapi di dalam Wikipedia kan di bawah nah sumbernya itu yang bisa dipakai, karena Wikipedia kan bisa dirubah oleh siapa saja gitu ya. Betul. Cuman minimal Wikipedia pun disusun berdasarkan pengalaman para orang-orang yang bikin ini gitu. Jadi riset itu memang sangat penting ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin itu karakter ataupun cerita, ya riset ya harus ditanamkan. Jadi nggak asal bikin, misalkan bisa bikin tapi tanpa riset ya sama juga bohong gitu ya Mas Bambi ya. Benar banget. Jadi nanti kayak misalnya gini, kita mau bikin sinetron katakanlah. Nah, si karakternya itu pramugari sama dokter. Tapi kita nggak pernah riset sebetulnya pramugari kerjanya apa, dokter itu di dalam rumah sakit kayak apa. Nah, kenapa kayak apa Korean drama itu bagus banget, karena mereka risetnya yang gila gitu Mas. betul. Jadi padahal itu cuma film drama, tapi kayak misalnya orang yang dokter beneran tuh tahu dan dia bilang itu bener gitu loh. Jadi kan beda banget sama yang cuma sekedar bikin terus ya nggak ada salahnya sih, cuman biasa sesuatu yang instan kan pasti nggak bertahan lama. Nah, kalau kalian pengen bikin sesuatu yang apa ya memorable, terus memang apa bisa dipastikan dan bener, ya kalian mau nggak mau harus bikin survei dan riset supaya orang yang lihat juga percaya, oh ini beneran karakter yang bisa dipercaya bahwa ini tuh penjahat, ini tuh dokter, ini tuh dan seterusnya gitu ya Mas. Oke Mas Bambi, saya rasa cukup ya Mas untuk sharing session terkait basic karakter drawing ini ya, sangat menarik bagi saya ya Mas. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus podcast Culun Holic dan kita ketemu lagi minggu depan. Podcast Culun Holic, podcast aneh dan receh.